Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Dan apa manfaat dari kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut adalah kegiatan menanam pohon atau biasa disebut dengan reboisasi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau sehingga dapat menyimpan cadangan air tanah. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kita. Sebagian besar, yaitu 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% dari air di dunia ini berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan yang lain. Sumber air bersih. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti mata air dan sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Tahap selanjutnya, air dipompa melalui pipa-pipa bawah tanah menuju rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Kualitas air yang digunakan untuk memasak dan minum. Kualitas air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak sebaiknya air bersih yang tidak keruh, tidak berasa, dan tidak berbau. Kualitas air untuk mencuci pakaian. Kualitas air yang digunakan untuk mencuci pakaian harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Oleh karena itu, untuk mencuci pakaian tidak boleh menggunakan air sadah. Air sadah adalah air yang mengandung mineral tinggi. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sadah hanya sedikit menghasilkan busa, sehingga kemampuan mengangkat noda pakaian berkurang, berakibat pakaian menjadi kusam. Kualitas air untuk menyiram tanaman. Air yang digunakan untuk menyiram tanaman sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya. Kita dapat menyiram tanaman menggunakan air hujan atau air bekas mencuci beras atau sayuran. Berikutnya adalah syarat air bersih. Air dikatakan bersih apabila memenuhi 3 syarat, yaitu syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Yang pertama, syarat air bersih secara fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau suhu sejuk. Dan air bersih tidak meninggalkan endapan.
Syarat yang kedua adalah syarat secara kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi beracun, tidak mengandung zat-zat kimiawi berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Selanjutnya, syarat air bersih secara mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Cara menghemat air. Supaya air tidak cepat habis, maka dapat melakukan penghematan air dengan cara antara lain mematikan keran air apabila selesai menggunakan, mencuci pakaian dalam jumlah banyak, mencuci kendaraan pada saat kotor, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras atau sayur, menyiram halaman menggunakan air bekas cucian pakaian atau piring, mematikan keran bak mandi apabila bak mandi sudah penuh. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas di bawah ini. Tugas ditulis di kertas folio. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? 2. Di mana kegiatan tersebut biasa dilakukan? 3. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? 4. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? 5. Ketika kita mencuci pakaian, tidak boleh menggunakan air sadah. Apakah air sadah itu? 6. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? 7. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? 8. Apa fungsi dari gas klorin yang ditambahkan dalam tangki penampungan air? Dan yang terakhir, bagaimana cara menghemat air? Sebutkan 3 saja. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.